Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Isfani Nur Amrina dengan NIM 18010128. Saya dari kelas B4 BK Malam 2018. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang akan menjelaskan materi tentang pelaporan program BK dan merangkum semua kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 ini. Adapun dua orang rekan saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Albiru. NIM saya 18010017. Saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Sidowangi, Prodi Bimbingan dan Konseling 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Saputri dengan NIM 18010318. Saya perwakilan dari kelompok 7. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Silakan untuk Saudara Yogi untuk memaparkan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Albiru. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pelaporan program BK. Penyusun program bimbingan konseling mencakup penyusunan program tahunan dan semesteran. Struktur program terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi, kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan, tema topik, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta anggaran biaya, program tahunan dan semesteran bimbingan dan konseling dilaporkan secara tertulis maupun online untuk dijadikan standar pelaksanaan dan evaluasi proses dan hasil. Yang kedua, ada tujuan pelaporan program BK. Tujuan pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan informasi perkembangan kemajuan, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan, memberikan jaminan kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan evaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan tertulis. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Ananda. Kepada Saudari Rizky Ananda dipersilahkan. Berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat pelaporan program BK menurut Patrick Sanders dan Wharton 2011. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, bantuan dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi untuk menarik perhatian orang lain, membantu pihak yang terlibat dan berkepentingan atau stakeholders untuk mengolaborasi dan menempatkan pendapat tentang suatu hal, mengeksplorasi dan menginvestigasi masalah, meyakinkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan, melibatkan stakeholders dalam program perencanaan atau kebijakan pengembangan, membantu pemahaman terhadap masalah-masalah tertentu, merubah sikap, dan mengubah dialog atau interaksi dalam kelompok. Baik, terima kasih untuk Rizky Ananda. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, dan yang kedua adalah tahap pengumpulan data dan penyajian data, dan yang ketiga adalah tahap penulisan laporan. Nah, maksud dari ketiga tahapan ini adalah yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menetapkan berbagai hal yang akan dilaporkan sebagai akuntabilitas kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor, yang meliputi 1. Informasi apa saja yang akan dilaporkan, dan yang kedua, alasan mengapa kegiatan bimbingan dan konseling perlu dilaporkan. Yang ketiga adalah penyusunan instrumen laporan, dan yang keempat adalah kapan waktu pelaporan itu. Pada tahap kedua, yaitu tahap pengumpulan data dan penyajian data. Pada tahap pengumpulan informasi ini merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor yang terkait dengan berbagai layanan, baik layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan
atau layanan perencanaan individual yang merupakan pengembangan dari 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta dukungan sistem. Dan yang terakhir, tahap penulisan laporan. Pada tahap penulisan laporan, program bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, sehingga laporan tersebut dapat disaji secara runtut dan mudah dipahami. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang materi rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Untuk yang pertama, rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 2 akan dibacakan oleh Saudari Rizky Ananda. Kepada Saudari Rizky Ananda dipersilahkan. Oke, untuk berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan materi 1 dan 2. Untuk materi 1 yang berjudul karakteristik peserta didik SMA dan tugas perkembangan peserta didik SMA. Jadi, masa SMA adalah masa di mana sudah mulai mencari jati dirinya dan berpikir tentang masa depannya. Banyak sekali perubahan fisik yang terjadi di masa SMA ini, mulai dari perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, proses kematangan seksual, dan sebagainya. Selain itu, pengembangan karakter itu sendiri tidak dapat berjalan dengan mudah maupun semulus apa yang diharapkan. Dibutuhkan sebuah perjuangan bukan hanya dari remaja itu sendiri, tapi juga dari lingkungan dan orang-orang sekitar untuk membentuk sebuah karakter dari individu tersebut. Dalam kasus ini, peran dari remaja itu memang penting, tapi kita juga tidak bisa melupakan peran dari orang tua, guru, teman sebaya, juga masyarakat yang selama ini berada di sekitarnya. Sebuah karakter akan terbentuk dari sebuah proses yang panjang, dan karakter itu sendiri akan terbentuk sesuai dengan komponen-komponen yang telah membentuknya. Jika komponen-komponen pembentuknya baik, maka karakter yang baiklah yang akan terlahir, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di usia SMA ini merupakan fase metamorfosis seorang anak menjadi sosok yang lebih dewasa. Diperlukan cara-cara dan faktor-faktor pendukung untuk keberhasilan dalam fase pengembangan karakter ini. Baik, untuk materi selanjutnya, materi 2 yang berjudul Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Teknik Pemahaman Peserta Didik SMA. Berdasarkan temuan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau yang disingkat SKKPD adalah standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat dasar atau SD sampai dengan perguruan tinggi. SKKPD memiliki 11 aspek perkembangan, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan diri, perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Terdapat 2 teknik dasar pemahaman peserta didik atau konseli, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes standar seperti tes intelijensi, sedangkan teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tidak standar atau tidak baku seperti observasi, wawancara, angket, sosiometri, dan dokumentasi. Terima kasih untuk Rizky Ananda. Untuk selanjutnya, rangkuman dari materi kelompok 3 sampai kelompok 4 akan dibacakan oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi dipersilahkan. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan program BK terhadap persiapan dan perancangan. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konsep bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan secara berlangsung. Dilakukan untuk mengenali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen adalah bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menemukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah konseling. Dan yang materi keempat, perencanaan program BK SMA, tahap perancangan dan layanan BK secara langsung. Perencanaan dan perancangan merupakan 2 unsur penting yang mengawali penyusunan program.
termasuk penyusunan program layanan BK di lingkungan pendidikan, mempersiapkan program BK yang optimal dan dengan menyusun rancangan yang jelas. Dengan rancangan tersebut, guru BK memiliki panduan yang lebih rinci dan menolong untuk menyampaikan diri dari memberikan layanan BK yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia. Terima kasih untuk Yogi. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman materi kelompok 5 sampai materi kelompok 7. Untuk judul materi kelompok 5 itu sendiri adalah layanan melalui media dan peminatan peserta didik. Di mana uraian yang telah disampaikan oleh kelompok 5 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru pembimbing dalam melaksanakan pelayanannya dapat menggunakan media pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya. Karena media dianggap dapat membantu peserta didik dalam memahamkan suatu materi yang dapat dilakukan dalam layanan apapun yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik, sehingga dapat berkembang sesuai dengan apa yang telah dimiliki peserta didik tersebut dalam bentuk format layanan pribadi, kelompok, maupun klasikal. Untuk rangkuman yang selanjutnya, materi ke-6 dengan judul Evaluasi Program BK dan Tindak Lanjut Program BK. Evaluasi program dan tindak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Tanpa adanya evaluasi program dan tindak lanjut, maka akan sulit memperbaiki layanan bimbingan yang diselenggarakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Hal ini pun sesuai dengan pengertian fungsi dan tujuan BK pengembangan. Hasil evaluasi menjadi umpan balik program memerlukan perbaikan kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan perilaku peserta didik dan pencapaian prestasi akademik, peningkatan suatu proses pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami sendiri, yaitu tentang pelaporan program BK. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisa terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Adapun langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pengumpulan data dan penyajian data, dan yang ketiga adalah tahap penulisan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.